Kisah Nabi Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Ya, dilanjut lagi cerita nabi-nabinya. Untuk kali ini Ustazah akan membawakan cerita tentang Nabi Ilyas. Teman-teman sudah tahu? Bagi yang belum tahu, disimak ya. Yang sudah tahu juga nggak apa-apa menyimaknya agar lebih hafal lagi. Ya, di dalam agama Islam kita mengenal setidaknya ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Salah satunya adalah Nabi Ilyas. Di Al-Qur'an juga diterangkan Nabi Ilyas sebanyak 2 kali, yaitu di surat Al-An'am ayat 86 dan 87. Ya, yang artinya dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nabi Ilyas dikenal sebagai anak angkat dari Nabi Ilyas. Mereka senantiasa berdakwah pada kaumnya dengan tujuan agar menyembah Allah. Meski tak banyak dikisahkan, namun perjalanan Nabi Ilyas dalam melakukan dakwah begitu inspiratif. Sikapnya menjadi pemimpin yang patut menjadi teladan. Untuk melihat kisah mengenai Nabi Ilyas, kita lanjut ke setelah ini. Dari silsilah keluarga dapat dilihat atau diketahui bahwa Nabi Ilyas merupakan anak kandung dari Asbat. Namun Nabi Ilyas menjadikan Nabi Ilyas sebagai anak angkat. Karena itulah kisah Nabi Ilyas erat kaitannya dengan Nabi Ilyas. Dalam beberapa riwayat pernah dijelaskan bahwa Nabi Ilyas sempat dikejar oleh kaumnya yang durhaka. Mereka yang tak patuh kepada Nabi Ilyas pun mendapatkan azab berupa kemarau panjang. Ketika segerombol kaum durhaka mengejarnya, Nabi Ilyas bersembunyi dalam rumah Nabi Ilyas. Saat itulah Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Ilyas yang masih sangat muda belia, namun menderita penyakit keras. Melihat kondisi Nabi Ilyas yang tengah sakit, Nabi Ilyas pun memohon pada Allah untuk menyembuhkan Nabi Ilyas. Setelah kejadian itu, hubungan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas semakin dekat. Akhirnya Nabi Ilyas juga mengajak Nabi Ilyas ketika berdakwah. Selanjutnya, kisah kehidupan Nabi Ilyas. Tidak ada penjelasan secara detail tentang keluarga yang dibina Nabi Ilyas, tapi berdasarkan beberapa kisah Nabi Ilyas yang disebutkan bahwa sang nabi tidak memiliki keturunan, sehingga selama melakukan dakwah dia melakukannya seorang diri bersama para sahabat dan pengikut setianya. Bahkan tak satu pun referensi yang menginformasikan siapa nabi, nama istri dari Nabi Ilyas. Perjalanan hidupnya lebih banyak disebut saat mulai menemani Nabi Ilyas berdakwah. Atas izin sang ibu, Nabi Ilyas ikut kemanapun Nabi Ilyas pergi, sehingga dia tahu persis bagaimana cara berdakwah dan semua sikap tingkah laku sang ayah angkat, yaitu Nabi Ilyas. Mukjizat Nabi Ilyas. Salah satu mukjizat dari Nabi Ilyas yang paling diingat adalah kemampuannya untuk menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Mukjizat ini mirip dengan yang dimiliki Nabi Ilyas, di mana dia bisa menghidupkan orang hampir meninggal akibat sakit dengan berdoa kepada Allah. Hal ini diceritakan dalam sebuah kisah, di mana setelah dia meninggalkan kaum Bani Israel kembali ke jalan sesat dan melakukan berbagai kemungkaran, salah satunya adalah membunuh orang.
Tak diketahui apa masalah yang terjadi antara Bani Israel dengan orang tersebut. Namun kemudian mayatnya dibawa untuk dikubur. Usai dikuburkan, yang ternyata tepat di kuburan Nabi Ilyasa, tubuh orang tersebut menyentuh tulang sang nabi dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala hidup kembali. Sontak kejadian itu membuat Bani Israel terkejut dan mempercayai tentang kekuatan Allah melalui Nabi Ilyasa. Selain itu, kesabarannya yang luar biasa juga merupakan mukjizat yang hanya orang terpilihlah yang memilikinya. Seperti dijelaskan dalam surat Shad ayat 48 yang artinya, "Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, Zulkifli, semuanya termasuk orang yang paling baik." Hal itu jugalah yang menjadikan semakin banyak kaum Bani Israel yang menjadi pengikut sang nabi dan beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak kemuliaan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ilyasa. Mulai dari keteguhan hatinya membantu dakwah Nabi Ilyas hingga menjadi nabi yang diutus oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan menyebarkan ajaran Islam. Sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam di zaman now, di zaman sekarang, meneladaninya untuk mengambil hikmah dari segala kisah tersebut. Demikian kisah tentang Nabi Ilyasa, semoga bermanfaat dan kita dapat mengambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.